Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-37 ya. Nah, kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hadithus Sabi' wa Thalathun, hadis yang ke-37, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbi tabaraka wa ta'ala qala, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadis yang jenisnya adalah hadis qudsi ya. Apa itu hadis qudsi para jamaah? Iya, hadis yang lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis biasa ini lafadznya dari Rasulullah SAW. Adapun hadis qudsi maka lafadznya dari Allah, tapi dia bukan Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah jelaskan di antara perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Apa itu di antaranya para jamaah? Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, ada yang masih ingat? Kalau Al-Quran ini semua riwayatnya adalah mutawatir. Mutawatir itu sudah pasti otentik ya. Ibaratnya kayak kita tahu ibu kota Indonesia itu Jakarta ya. Jakarta atau Kalimantan? Jakarta ya, masih Jakarta ya. Ya. Atau kita tahu hari ini adalah hari Selasa, yaitu mutawatir. Gak ada satupun orang yang bilang sekarang hari Jumat ya. Itu Al-Quran. Makanya Al-Quran gak ada yang hasan ya, dhaif, apalagi maudhu, gak ada ya. Sedangkan hadis qudsi, maka ini seperti hadis pada umumnya. Ada hadis yang sahih, ada hadis qudsi yang dhaif, bahkan ada hadis qudsi yang maudhu, palsu ya. Ini diantara perbedaannya. Yang kedua, Al-Quran ini bisa kita mendapatkan pahala dari sekedar membacanya. Jadi membaca lafadz Al-Quran kita bisa dapat pahala. Satu huruf ini pahalanya minimal berapa? 10, ini Al-Quran. Adapun hadis qudsi, maka dengan sekedar membacanya kita belum dapat pahala. Tapi dapat pahalanya adalah dari belajarnya, dari membaca hadisnya, bukan dari lafadznya. Ya, ini perbedaan yang selanjutnya. Perbedaan yang lainnya, Al-Quran ini tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang apa? Berhadas. Sama saja apakah hadas besar, ini ulama sepakat, maupun hadas kecil, menurut pendapat yang lebih sahih insya Allah. Ya, sedangkan hadis qudsi ya biasa, seperti kitab-kitab pada umumnya. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Taib. Qala, Allah mengatakan, Innallaha azza wa jalla katabal hasanati was sayyiati. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menulis kebaikan dan keburukan. Yang dimaksud dengan menulis kebaikan dan keburukan ini bisa bermakna Allah mengajarkan kepada para malaikat. Wahai malaikat, kalau hambaku melakukan kebaikan maka tulis sekian. Kalau hambaku melakukan keburukan maka catatlah sekian. Ini bisa arti dari Allah menulis kebaikan dan keburukan. Atau makna yang kedua yaitu Allah telah mentakdirkan ya, bahwasanya barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan dapat pahala sekian, begitu pula keburukan dia akan dapat dosa sekian. Itu maksud dari Allah telah menulis atau menetapkan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskannya, dirinci oleh Allah. Bagaimana rinciannya? Yang pertama, faman hamma bihasanatin falam ya'malha,
barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ini termasuk bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita para jamaah. Bahkan para ulama mengatakan ini termasuk privilege-nya umat Islam. Ya, umat Islam ini dibandingkan umat terdahulu, perbandingannya di apanya? Di antaranya dalam masalah fisik dan juga umurnya. Ya, umat terdahulu ini terkenal fisiknya besar-besar, kuat-kuat. Kita tahu Nabiullah Adam alaihissalam berapa tingginya? Ya, situ nadhiroan, 60 ziro, kurang lebih sekitar 30 meter. Ya, kemudian mulai pendek sampai sekarang terakhir umat Islam. Jadi umat terdahulu terkenal fisiknya kuat. Kita tahu kaumnya siapa itu? Yang buat gunung sebagai rumah, Pak. Kaum Ad, ya, kaum Ad. Bagaimana mereka mengukir ya atau itu gunung dijadikan rumah, subhanallah. Ya. Nah, jadi umat Islam dari segi fisik dan dari segi umur kalah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam dikasih beberapa keistimewaan. Di antaranya hanya sekedar berkeinginan, kemudian dia belum jadi melakukan, ini pahalanya sudah ditulis oleh Allah. Ini yang pertama. Begitu pula umat Islam dikasih keistimewaan oleh Allah dengan adanya momen-momen istimewa. Ya. Momen-momen yang apabila kita beribadah di waktu tersebut pahalanya lebih besar dibandingkan di waktu yang lain. Apa contohnya? Bulan haram, bulan suci, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Ini ketika orang melakukan ibadah di momen-momen tersebut pahalanya lebih besar dibandingkan bulan lain. Ya. Nah, jadi ini termasuk keistimewaan umat Islam. Nah, dan kenapa kok orang yang sekedar keinginan baik, orang yang hanya sekedar mau berbuat baik, kok bisa dapat pahala? Ya, karena yang namanya keinginan berbuat baik ini itu sudah merupakan sebuah amal ibadah. Ya, jadi kenapa sih kok sekedar berbuat baik sama Allah ditulis pahala? Jawabannya adalah sekedar keinginan berbuat baik itu sudah sebuah ibadah para jamaah. Ya, makanya kalau kita ingat ya, ada dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan manusia di dunia ini terbagi jadi 4. Ya. Yang pertama adalah yang mereka oleh Allah diberi ilmu dan juga harta. Ya. Maka dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Inilah sebaik-baik orang. Yang kedua adalah mereka yang diberi ilmu tapi belum diberi harta. Maka dia mengatakan dalam dirinya, ya Allah, seandainya aku punya harta seperti fulan, niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Orang yang ketiga adalah dia yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Kata Nabi SAW, orang ini adalah orang yang paling buruk, paling besar keburukannya. Ya, karena dia akan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir adalah dia yang tidak dikasih ilmu dan juga tidak dikasih harta. Ya, rugi dunia akhirat. Wal'iyazubillah. Nah, jadi sekedar berkeinginan berbuat baik ini sudah merupakan ibadah para jamaah. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya niat. Ya, jangan pernah meremehkan yang namanya niat. Ya, sejak sekarang kita niatkan kita akan melakukan ibadah ini dan itu. Makanya diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berwasiat kepada anaknya. Ya. Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya inwil khaira, wahai anakku selalulah berniat untuk melakukan kebaikan meskipun belum tahu apakah nanti terlaksana atau tidak. Yang penting niat dulu, Pak. Insya Allah aku besok mau korban. Insya Allah aku besok mau puasa 10 awal bulan Zulhijjah. Insya Allah aku besok mau perbanyak amal soleh. Diniatkan dulu. Ya. Kenapa? Kata Imam Ahmad, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Karena kamu akan selalu menjadi orang baik selama punya niat untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, jadi marilah kita niatkan dalam jiwa kita untuk selalu melakukan kebaikan. Meskipun belum tahu apakah jadi atau tidak. Yang penting sudah niat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, termasuk kita duduk-duduk di sini, Pak.
Ya, selain kita niatkan dalam rangka belajar ilmu agama, semoga Allah kasih rasa tenang kepada kita, semoga Allah kasih kita rahmat, semoga Allah kasih kita barokahnya. Kita niatkan juga kita sambil menunggu apa? Sholat. Ya, kita niatkan sekaligus kita nunggu sholat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, wala yazalur rajulu fi sholatin man tadharas shalah, dan seseorang itu akan dihukumi seolah-olah dia sedang sholat selama dia apa? Dalam kondisi menunggu sholat. Kita sekarang nunggu sholat apa? Sholat isya. Maka kita dari maghrib sampai isya ini hakikatnya sedang sholat, Pak. Pahalanya seperti kayak orang lagi sholat. Padahal apa? Lagi duduk. Ya, ada yang duduk, ada yang tidur, ada yang ini. Tapi pahalanya seperti orang sholat. Ya. Nah, jadi ini manfaat niat ya seperti itu. Nah, taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila orang tersebut telah bertekad untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata terlaksana. Ini bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama tadi, dia sudah niat, tapi qadarullah apa? Belum terlaksana. Dan belum terlaksananya bukan karena males. Ya. Bukan karena, wah nanti malam aku mau bangun malam lah. Kemudian di malam hari sama Allah mudahkan bangun, tapi wah kok dingin ya, ngantuk ya, tidur lagi lah. Ya, ini gak dapat pahala. Tapi tidak terlaksananya kebaikan tersebut karena adanya uzur syar'i. Ya. Wah, aku besok mau puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Qadarullah misalnya apa? Nauzubillah min dzalik, sakit misalnya. Nah, ini uzur syar'i, maka dia tetap ditulis pahalanya di sisi Allah. Wah, aku besok niat mau korban. Qadarullah wal iyazubillah, ada hajat yang lain, ada kebutuhan lain sehingga dia tidak jadi korban. Ini ditulis pahalanya di sisi Allah. Jadi mereka yang tidak jadi melakukan kebaikan karena ada uzur syar'i. Ya. Nah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in hamma biha fa'amilaha. Apabila orang tersebut telah bertekad dan ternyata terlaksana, berhasil melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah akan menulis di sisinya sebanyak berapa? 10. 10 itu minimal para jamaah. Semua orang pasti dapat 10, Pak. Semua orang masih dapat 10. Ini kadar minimal. Semuanya masih dapat 10. Yang beda apa? Kadar pelipat gandaannya yang berbeda. Ada yang mungkin jadi 20, ada yang mungkin tetap 10, ada yang sampai apa? 700 ya disebutkan. Nah, jadi 10 ini semua kita dapat. Ya, semua kita yang sholat maghrib itu 10-nya dapat. Ya. Adapun setelah 10 ini yang beda-beda. Ya. Maka di sini disebutkan apa? Allah akan menulis di sisinya sebanyak 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Taib. Ila at'afin katsirah, bahkan sampai lebih banyak dari itu. Ya. Jadi 700 ini bukan maksimal para jamaah. Kalau Allah mau, Allah bisa kasih lebih banyak dari itu. Ya, kita ambil contoh misalnya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala pernah memotivasi kita untuk jadi orang sabar. Apa itu pahalanya orang sabar? Pahalanya apa? 100, 1000. Apa Pak pahalanya orang sabar? Tidak terbatas. Makanya sabar itu tidak ada batasnya, harusnya seperti itu ya. Cuman kadang kita ya namanya manusia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sabar, mereka akan dibalas pahalanya tanpa batas. Tanpa batas ya. Allah tidak nyebutkan 700, 1000 tidak ya. Ini menunjukkan bahwasanya 700 ini bukan maksimal ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan pahala itu kok bisa berlipat ganda? Ini penting ya. Jadi faktor-faktor apa saja yang menjadikan pahala setiap kita ini beda. Ya, kita alhamdulillah sudah melakukan sholat maghrib. Insya Allah setiap kita dapat 10 itu minimal. Insya Allah semuanya dapat. Ya. Cuman mungkin sebagian kita ada yang dapat 50, ada yang dapat 100, bahkan mungkin 1000 atau 700. Nah ini yang beda-bedakan apa ini? Faktornya apa ini sebabnya? Ya, taib. Di antara faktor yang menjadikan
perbedaan pelipat gandaan pahala, yaitu adalah ilmu seseorang, kadar ilmu seseorang para jamaah. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui ilmu agama, ini insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan yang tidak berilmu. Kenapa? Dalam sholatnya dia tahu ketika diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, oh ini sedang memuji Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sedang memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sedang berdoa, minta kepada Allah. Ini orang yang berilmu tahu. Ya. Kemudian ketika mengucapkan amin, kita tahu itu hakikatnya sedang apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Nah, ini orang yang berilmu tahu seperti ini. Ya, kalau tidak ada ilmunya tidak tahu, yang ikut aja waladhdallin amin seperti itu. Ya. Nah, jadi ini diantara faktor yang bisa membedakan pelipat gandaan pahala. Kemudian yang kedua yaitu faktor keimanan. Ya, semakin tinggi iman seseorang, otomatis pelipat gandaannya semakin besar para jamaah. Ya. Contoh dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Ada yang pernah lihat gunung Uhud para jamaah? Ya, besar banget ya. Nah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka itu belum bisa menyamai sedekahnya para sahabat sebanyak 1 mud atau bahkan setengahnya. Sahabat sedekah 1 mud para jamaah, 1 mud ini ya, 2 tangan digabungkan ini 1 mud Pak. Sahabat sedekah gandum 1 mud ini belum bisa diimbangi dengan salah seorang di antara kita sedekah emas sebanyak apa? Gunung Uhud. Nah, ini kok bisa mereka lebih afdol, ini sebabnya apa? Karena keimanan ya, keimanan mereka ya. Makanya jangan pernah meremehkan sahabat, apalagi waliyazubillah sampai mencela ya. Cukuplah orang itu buruk dengan dia mencela sahabat, tidak usah lihat yang lain Pak ya, tidak usah lihat gimana sholatnya dia, gimana sedekahnya dia, gimana muamalah dia sama orang lain, tidak usah dilihat. Cukup dia mencela sahabat, itu sudah dipastikan orang ini enggak benar ya. Nah, maka jangan sampai terlena ya dengan yakni yang dilakukan sebagian orang yang mengaku kaum muslimin ya. Mereka mencela Abu Hurairah, mereka mencela sahabat yang paling mulia. Siapa itu? Abu Bakar waliyazubillah ya. Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Nah, ini kok dicela gitu loh. Ya, jadi cinta Nabi atau tidak ini? Ya, sangat kontroversi ya. Nah, ini diantara beberapa faktor yang menjadikan suatu pahala ini semakin besar. Kemudian juga diantara faktor lain yaitu adalah keutamaan tempat ya. Ibadah yang dilakukan di tempat yang mulia tentu berbeda daripada ibadah yang dilakukan di yakni selainnya. Contohnya apa? Tempat yang mulia ya, contohnya seperti tanah suci Makkah dan juga Madinah ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa ke sana. Amin ya Rabb ya. Dan yang namanya tanah suci dalam Islam itu cuma 2 tok ya. Tanah suci dalam Islam cuma 2 para jamaah. Yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah apa? Madinah. Cuma 2 itu tok. Ya, yang lain bukan tanah suci. Ustaz, Masjidil Aqsa gimana? Masjidil Aqsa masjidnya yang mulia ya. Adapun tanah sucinya dalam Islam hanya ada 2, yaitu tanah suci Mekah dan Madinah ya. Nah, ini faktor yang selanjutnya. Begitu pula dalilnya apa? Bahwasanya tempat itu bisa menjadikan suatu ibadah menjadi pahalanya berlipat ganda. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza." Salat di masjidku ini. Masjid apa ini? Masjid Nabawi ya. Afdalu min alfi salatin, lebih afdal daripada 1000 kali salat. Fima siwahu, di masjid-masjid yang lain, illal masjidil haram, kecuali di masjidil haram. Karena masjidil haram berapa kali lipat? 100.000 ya, 100.000. Itu kita sholat sekali tok Pak. Itu nggak tahu umur kita sampai enggak itu bisa sholat 100.000 kali ya. Nah, maka yakni semoga Allah mudahkan kita bisa ke sana dan memperbanyak sholat di dalamnya. Amin. Kemudian selanjutnya di antara faktor lain yang menjadikan pahala semakin berlipat ganda, yaitu adalah
keutamaan waktunya. Ya. Keutamaan waktunya. Ibadah yang dilakukan di waktu-waktu yang mulia tentu pahalanya berbeda dengan ibadah yang dilakukan di waktu pada umumnya. Apa contoh waktu yang mulia para jamaah? Ramadan, bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Apalagi besok kita akan ketemu dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari terbaik selama setahun. 10 hari terbaik selama setahun ada besok di Zulhijjah. Kurang lebih 2 pekan lagi insya Allah. Bahkan di situ ada 1 hari yang paling dicintai oleh Allah. Hari apa itu? Hari ke-10, hari raya Idul Adha, Pak. Ya, itu hari paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ibadah yang dilakukan di waktu yang mulia ini pahalanya berbeda dengan di waktu-waktu pada umumnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari, al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah, amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini." Hari apa ini maksudnya? 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya. Pertanyaannya para jamaah, manakah yang lebih afdol? 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 pertama bulan Zulhijjah? Mana yang lebih afdol, Pak, kira-kira? Dua-duanya afdol. Ya, dua-duanya afdol, tapi mesti ada yang lebih afdol. Betul. Tadi apa, Pak? Sahih, ahsan. Jadi di antara jawaban yang bisa mengkompromikan dua pendapat ini, ya, sebagian ulama bilang 10 pertama Zulhijjah lebih afdol. Sebagian lagi mengatakan 10 Ramadan terakhir lebih afdol. Ada khilaf. Jawaban yang insya Allah yakni bisa dikompromikan, dan ini diantaranya dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan kalau malamnya, ya, malam itu berarti dimulai dari maghrib sampai subuh, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau malamnya maka yang lebih afdol adalah apa? 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, maka kita begadang pas Ramadan, fokus di malamnya. Tapi kalau siangnya, siang itu berarti yakni dari subuh sampai maghrib, maka yang afdol adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka kita fokus di paginya, Pak. Jangan paginya malah tidur, ya. Nah, paginya malah dimaksimalkan, ya. Tidurnya malam, ya. Nah, taib. Kemudian yang terakhir, ada beberapa, tak sebutkan yang terakhir aja. Di antara faktor yang bisa menjadikan pahala menjadi lebih besar, apa kira-kira para jemaah? Waktu sudah, tempat sudah, kemudian keimanan, apa lagi kira-kira? Ilmu sudah tadi. Hukum ibadah tersebut. Ya, hukum ibadah tersebut. Apa itu maksudnya? Ibadah yang hukumnya wajib, otomatis pahalanya lebih besar dibandingkan yang sunnah. Nanti insya Allah kita baca dalilnya pekan depan, hadis yang ke-38, ya. Nah, begitu pula di antara yang menjadikan ibadah itu menjadi lebih banyak pahalanya adalah semakin ikhlasnya, ya. Semakin ikhlas orang melakukannya, maka ini semakin besar pahalanya. Wallahu a'lam. Taib. Dan sedikit catatan jamaah dirahmati Allah, pelipat gandaan pahala ini, ya, minimal 10 dan bisa lebih dari itu, ini mencakup ibadah sunnah dan juga ibadah wajib, ya. Ini sayangnya Allah kepada kita. Jadi Allah melipat gandakan pahala ini tidak hanya khusus ibadah yang wajib saja, Pak, ya. Bahkan yang sunnah pun juga minimal dapat 10, bahkan bisa lebih, ya. Nanti sebaliknya, tidaklah Allah menulis orang itu melakukan dosa kecuali karena dia melakukan sesuatu yang haram saja. Yang makruh tidak ditulis, Pak. Nah, itu baiknya Allah, ya. Jadi kan hukum itu kan dalam Islam ada 5, ya. Apa saja? Wajib, sunnah, haram, makruh sama mubah. Ya, mubah tidak usah, ya mubah boleh lah, ya, tidak masuk ke sini. Taib. Jadi wajib, sunnah, haram dan makruh. Orang melakukan wajib dan sunnah dapat apa? Pahala. Minimal berapa? 10. Ya. Jadi pelipat gandaan ini mencakup wajib dan sunnahnya. Ya. Adapun orang melakukan haram dan makruh, yang dicatat dosa hanya yang mana? Yang haram saja.
yang makruh tidak dicatat sama Allah. Ya, itu baiknya Allah. Harusnya kan kalau fair ya, harusnya kan sebagaimana wajib dan sunnah ditulis pahala, harusnya haram dan makruh ditulis dosa. Harusnya kan seperti itu kalau kita. Tapi Allah sayang kepada kita. Ya, Allah menulis pahala untuk wajib dan sunnah dan hanya menulis dosa, hanya khusus yang apa? Haram saja, yang makruh tidak ditulis. Ya, nah, ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Baik. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mengatakan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Ini jenis yang ketiga. Ya, jenis yang pertama tadi orang niat kebaikan kemudian tidak terlaksana, ya, maka ditulis satu kebaikan. Yang kedua orang berniat kebaikan kemudian terlaksana, maka pahalanya apa? 10 minimal. Nah ini sedikit faedah jamaah dirahmati Allah. Perbedaan antara orang yang sekedar niat dengan yang benar melakukan, bedanya di mana? Kalau yang sekedar niat dia dapat 1 pahala, Pak. Tapi yang benar-benar melakukan, ini maka dia mendapatkan minimal 10. Ini adilnya Islam. Islam tetap ngasih kelebihan, Islam tetap ngasih privilege kepada mereka yang mampu mengamalkan. Ya, jadi orang kaya atau orang yang sama Allah dikasih kelebihan, tidak kemudian, enak ya jadi orang yang miskin, cuma sekedar niat pahalanya sama kayak aku. Tidak. Ya. Orang yang belum mampu melakukan kebaikan dan hanya sekedar niat, dia dapat pokok pahalanya saja. Ya. Tapi yang dia benar-benar melakukan, selain dia dapat pokok pahalanya, dia juga dapat apanya? Pelipat gandaannya. Ya, dapat dipahami ya, insya Allah. Nah, jadi Islam tetap ngasih kelebihan bagi mereka yang mampu melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menulis di sisinya kebaikan secara sempurna. Ini juga termasuk kasih sayang Allah kepada kita para jamaah. Harusnya orang yang sudah niat berbuat keburukan, ini kan harusnya ditulis keburukan dong. Persis kayak yang pertama. Yang pertama tadi niat kebaikan, terus tidak jadi, dapat apa? Dapat pahala. Harusnya orang niat keburukan tidak jadi, harusnya ditulis apa? Dosa. Harusnya kan seperti itu. Kalau mau adil-adilan, ya. Tapi Allah itu bukan hanya adil. Allah itu selain adil juga baik. Ya, sayang kepada kita. Kita yang sudah berniat buruk, ya, kepikiran melakukan maksiat, kemudian tidak jadi melakukan, sama Allah ditulis pahala yang sempurna. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan perbuatan buruk, ya, ini bermacam-macam, ya. Nah, jadi kita akan jelaskan yang dapat pahala ini yang bagaimana, yang meninggalkan buruk dengan alasan apa. Ya. Sebagian orang mereka meninggalkan perbuatan buruk karena takut manusia, ya, malu. Ya. Maka orang seperti ini dia tidak dapat pahala, tapi juga nggak dapat dosa. Ya. Dia misalnya mau melakukan maksiat, ketahuan orang misalnya, nggak jadi. Ya, ini ya sudah, dia tidak dapat pahala dan juga tidak dapat dosa. Artinya kalau tidak ada orang tersebut mau dilakukan maksiat tadi. Kecuali kalau dia sudah melakukan sebab-sebabnya. Orang mau maling, ya sudah naik motor dan mau masukkan kunci T, ya tiba-tiba ada satpam, ditarik lagi kuncinya. Nah ini dia dapat apa? Dosa. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama itu baru sekedar keinginan, ya mau melakukan, ada satpam, tidak jadi. Yang kedua sudah jalan, ya sudah beraksi, ya tinggal diteruskan sedikit lagi. Nah, maka orang seperti ini tetap dapat dosanya. Ya, ini jenis yang pertama, yaitu yang meninggalkan karena takut manusia. Yang kedua adalah mereka yang meninggalkannya karena nggak kepikiran, ya karena nggak kepikiran, ketiduran lah atau apa. Maka ini juga tidak dapat pahala dan juga tidak dapat dosa. Yang terakhir yaitu mereka yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berniat melakukan maksiat, dia sudah melakukan sebab-sebabnya, ya, kayak ada cerita kalau para jamaah pernah dengar, dahulu ada salafus saleh yang bernama Al-Fudail bin Iyad, ya. Al-Fudail bin Iyad ini dulu begal, Pak. Ya, sekarang Masya Allah beliau kemudian bertaubat dan jadi ulama, ya. Itu ketika beliau mau melancarkan aksinya, beliau mendengar ayat dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a
qulubuhum li dzikrillah, ya. Tidakkah telah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu dengar ayat tersebut, beliau langsung mundur, tidak jadi melakukan begal tersebut, ya. Begitu pula kalau para jamaah ingat ada hadis 3 orang yang terjebak dalam apa? Gua, ya. Salah satunya ketika dia mau melakukan maksiat, tiba-tiba orang yang diajak maksiat itu mengatakan, janganlah kamu rusak cincin kecuali dari, janganlah kamu memasuki cincin kecuali dari tempat masuknya. Langsung takut, ya. Nah, ini adalah mereka yang mendapatkan pahala, yaitu mereka yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit faedah jemaah dirahmati Allah, di antara dalil yang menunjukkan orang yang sudah berniat melakukan maksiat dan sudah melakukan sebab-sebabnya, kemudian tidak jadi, kok dia tetap ditulis dosa. Di antara dalil yang menjelaskan akan hal ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima." Apabila ada 2 orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan terbunuh dua-duanya di neraka. Ya, kita bingung, Pak. Yang bunuh jelas di neraka. Lah ini yang kebunuh kok bisa masuk neraka juga? Apa kira-kira? Iya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang bunuh dah jelas, kita sepakat yang bunuh masuk neraka. Yang terbunuh kok masuk neraka juga?" Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena dia sudah berniat juga untuk membunuh saudaranya. Ya. Nah, ini menunjukkan ketika sudah melakukan sebab-sebab, maka tetap ditulis dosanya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa in hamma biha fa'amilaha." Apabila orang tersebut berniat melakukan keburukan dan ternyata melakukannya, mengamalkannya, terlaksana keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan menulis baginya berapa? 1 keburukan saja. Jomplang enggak, Pak? Jomplang enggak dengan kebaikan? Sangat jomplang, ya. Keburukan orang melakukan 1 keburukan ditulisnya 1 tok. Kebaikan orang melakukan 1 kebaikan ditulisnya berapa? 10. Makanya para ulama mengatakan besok di akhirat, kalau ada orang yang masuk neraka itu benar-benar orangnya benar-benar buruk. Ya. Orang yang timbangan kejelekannya lebih berat, itu benar-benar orang yang sangat buruk. Ya. Kenapa? Karena sama Allah kebaikan sudah dilipat gandakan 10 aja, masih tidak bisa apa? Ngimbangi gitu loh. Masih tidak bisa ngimbangi. Udah dilebihkan 10 loh, bukan dilebihkan 2 tok. Ya, ini masih berat buruknya, subhanallah. Ya, makanya benar yang masuk neraka itu benar-benar orang yang sangat buruk, waliyazubillah, ya. Maka marilah, ya, jangan pernah kita meremehkan yang namanya kebaikan, karena kita tidak tahu besok masuk surga karena kebaikan apa, Pak, kita tidak tahu. Dan juga jangan pernah melewatkan waktu tanpa istighfar, ya. Kita tidak tahu apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau belum. Kita hanya bisa husnuzon, semoga dosa kita sudah diampuni. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, mungkin itu. Barangkali waktu yang tersisa ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, monggo, tafadhol, silahkan. Ya Pak, habis ini insya Allah. Assalamualaikum. Iya. Kalau karena kasihan, ini sebenarnya ibadah, Pak. Kasihan itu ibadah sebenarnya. Jadi kita diperintahkan, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, bukan termasuk golongan kami
mereka yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Ya, jadi melakukan suatu kebaikan karena kasihan, karena sayang kepada dia, ini hakikatnya ibadah. Ya, meskipun mungkin secara tidak langsung kita mungkin agak lalai dari mengharap pahala dari ibadah tersebut, tapi itu hakikatnya sudah merupakan suatu ibadah. Sebagaimana kita melakukan kebaikan karena hormat ke orang tersebut. Ya, mungkin kadang kita lupa apa niat pahalanya, tapi itu hakikatnya sudah ibadah. Jadi tidak apa-apa. Ya. Terus gimana kalau yang kayak anak kecil ya, mungkin harus dipaksa dulu dan sebagainya. Kalau orang tuanya jelas dapat pahala, Pak. Ya, orang tuanya dapat pahala ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya ya, ada seorang wanita ngangkat anaknya, ya Rasulullah, apakah anak kecil ini bisa haji? Ya, kata Nabi SAW, na'am walaki ajr. Iya, dan kamu dapat pahala. Ya, namanya anak kecil ini kan kadang belum tahu niat ya, belum tahu tujuan dan sebagainya ya, maka ya insya Allah tetap dapat pahala, anaknya tetap dapat pahala, orang tuanya juga tetap dapat pahala ya. Itu enaknya anak kecil, Pak, dia dapat pahala tapi tidak bisa apa, atau belum dapat dosa ya, sedangkan kita Allahul musta'an ya. Nah, monggo Pak. Monggo. Pertama. Apa itu, Pak? Iya. Rincian apa maksudnya? Oh, alasannya. Oh iya ya. Anak belum apa ya, belum rujuk langsung, Pak. Belum rujuk langsung. Cuman wallahu alam itu dalam rangka biar bisa mengkompromikan ya. Biar bisa mengkompromikan antara yang mengatakan antara 10 terakhir Ramadan dengan 10 Zulhijjah ini bagaimana biar dikompromikan. Karena untuk mengatakan dua-duanya afdol ya dua-duanya afdol. Tapi kan ada yang lebih gitu loh. Biar kompromi gimana? Oh, 10 terakhir Ramadan itu afdolnya di malam harinya, karena kita tahu di malam harinya ada Lailatul Qadar ya. Oh, 10 pertama bulan Zulhijjah yang afdol apa? Siangnya. Ini kan jadi kompromi. Ya, oh kalau siang berarti 10 pertama bulan Zulhijjah, oh kalau malam 10 terakhir Ramadan. Intinya itu, sebabnya biar dua pendapat ini tidak saling kontroversi, biar bisa kompromi ya. Nah, jadi bisa jadi mungkin ya karena 10 pertama bulan Zulhijjah itu di situ di siang hari banyak ibadah-ibadah ya, ada sholat Id, kemudian yang jamaah haji ada wukuf di Arafah, kemudian ada penyembelihan kurban ya. Nah, jadi di antara sebab ya rahmukallah, di antara sebab kenapa kok 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari yang istimewa, karena di dalamnya terkumpul induk-induk ibadah, sholat, puasa, sedekah, dan itu tidak ada di hari-hari lain para jamaah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya rahmukallah. Ada lagi mungkin? Pak Dodi, tidak ada? Sedikit faedah jamaah dirahmati Allah. Pak, ada Pak? Monggo. Ayo Pak. Oh, nunggu azan ya. Sambil nunggu azan, di antara faktor yang menjadikan dosa lebih besar, insya Allah habis azan kita jelaskan.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tamam salatul fadilah ba'ats maqaman Muhammad. Ya Pak, monggo. Monggo. Mic-nya mana? Ya. Barangkali di antara kita semua jamaah saya pribadi, kalau ibarat majalah, kita ini jangankan isinya, sampulnya pun belum mengenai ilmu agama. Yang saya pertanyakan, Ustadz mungkin lebih asik atau lebih rusik, manakala bisa merasakan iman itu makin kuku itu bagaimana rasanya selama ini Ustaz rasakan itu. Kalau kita kan itu bisa bilang ibarat bicara jangan yang sampulnya yang kita belum bisa. Itu ya Ustaz, terima kasih. Iya Pak, sama semua Pak, kita juga seperti itu kok, sama semua. Kita saling menguatkan ya. Di antara tanda naiknya iman yaitu adalah dorongan untuk melakukan kebaikan ini akan lebih meningkat Pak ya. Jadi kadang kita tuh kan merasa ya di beberapa hari ini kok semangat untuk melakukan kebaikan meningkat. Terus juga ketika kita di masjid dorongan untuk melakukan ibadah lebih tinggi dibandingkan saat kita di rumah. Itu menunjukkan iman itu naik dan turun ya. Dan iman itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan ya. Makanya Nabi SAW benar ya, hendaknya salah seorang di antara kalian lihat siapa temannya, karena agama seseorang ini seperti agama temannya ya. Nah, jadi itu di antara rasa ya ketika iman itu naik, di antaranya adalah dorongan untuk melakukan ibadah ini adalah tinggi seperti itu ya. Berbeda kalau misalnya pas males ya, pas berat. Nah, ini ciri-ciri di antaranya iman sedang lemah seperti itu. Gimana caranya biar iman bisa tinggi terus? Banyak-banyak melakukan ibadah ya, berteman dengan orang-orang saleh, berdoa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik ya, dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya Pak. Berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang banyak sekali keutamannya, kira-kira ini ibadah-ibadah apa, amal ibadah apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Maksudnya kalau di Ramadan itu kan kita kayak ya seperti kemudian mungkin sodako dan sebagainya. Nah sementara kita ini merasa kalau belum maksimal di bulan Ramadan, kalau keutamaannya juga luar. betul. Mungkin ada penjelasan seperti itu. Iya. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, ini sebenarnya materi buat Ahad Pak, tapi tidak apa-apa tak sampaikan sekarang. Iya, di antaranya yang pertama, semoga Allah mudahkan kita semua, haji. Ya, ini haji. Ini adalah ibadah yang cuma bisa dilakukan di 10 hari itu tok. Ya. Kemudian juga seperti sholat 5 waktu, ya, fokus ke ibadah yang hukumnya wajib, apalagi sholat. Karena orang kalau sholatnya perhatian, insya Allah ibadah-ibadah lain juga akan dia perhatikan. Sebagaimana sholat adalah patokan baik buruknya orang di akhirat, begitu pula dia adalah patokan baik buruknya orang di dunia. Kemudian juga bisa dengan melakukan siam. Ya, disebutkan, dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya tidak boleh, haram. Ya. Terutama di tanggal 9-nya. Karena di tanggal 9 ini kita insya Allah puasa Arafah, yang mana pahalanya bisa untuk mengampuni dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Begitu pula di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir. Dan termasuk zikir terbaik adalah apa? Takbir ya, tahlil, tahmid. Kita tahu dari tanggal 1 ini kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar ya. Nah, jadi
Itu beberapa ibadah yang bisa kita lakukan. Dan sedikit motivasi ya. Kalau bulan Ramadan ini berapa hari? 30 hari, Pak. Jadi kita bisa santai-santai, hari pertama bisa santai, Pak. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah hanya 10 hari tok. Ya, itu lebih sedikit dari Ramadan. Sebagaimana kita kemarin nyesel ya, ketika Ramadan berlalu, maka marilah minimalisir penyesalan tersebut dengan memaksimalkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita tambal penyesalan atau belum maksimalnya kita di Ramadan dengan memperbanyak ibadah di 10 hari bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin. Sedikit tambahan, untuk puasa tanggal 1 dan 8 itu hukumnya puasa sunnah mutlak, Pak. Ya, jadi puasa sunnah mutlak, memang tidak ada keutamaan khususnya. Yang ada keutamaan khususnya adalah puasa di tanggal 9-nya. Jadi kalau kita belum mampu 1 sampai 8, minimal 9-nya, jangan sampai tidak puasa. Sebagaimana Allah memberikan ampunan dan doa mustajab kepada mereka yang haji. Ketika apa itu mereka? Tanggal 9, wukuf di Arafah, maka Allah juga menjanjikan bagi kita yang berpuasa ampunan dan juga doa yang mustajab. Jadi insya Allah keadaan kita miriplah dengan mereka yang wukuf di Arafah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Pak, fadhal. Itu berarti tidak terkait dengan tempat dan waktu ya Ustaz. Misalkan beda waktu antara di sini belum di Arab tidak wukuf, di sini belum. Iya, ya itu sering ditanyakan ya Pak. Ya gimana kalau beda gitu ya? Ya, jadi jawaban simpelnya ya Pak ya. Sebagaimana ketika Ramadan kita ikut Saudi apa ikut ru'yah Indonesia? Ru'yah Indonesia. Maka begitu pula ketika Zulhijjah ikuti ru'yah negara kita. Kenapa kita tidak konsisten ya? Oh, pas Ramadan ikut ru'yah negeri kita, ya. Pas Arafah ikut Saudi. Ya meskipun ada ulama yang berpendapat seperti itu, ada, kita hormati. Tapi wallahu alam, insya Allah pendapat yang lebih tepat kita ikuti ru'yah negeri kita. Katakanlah, oh namanya puasa Arafah itu kan ya harus pas mereka wukuf, ya. Kita iftar, mereka baru mulai wukuf, Pak. Ya, kan jaraknya 4 jam ya. Kita buka puasa, mereka baru mulai wukuf. Jadi untuk ngepasin benar-benar wukufnya itu suatu hal yang mustahil. Ini baru di Indonesia loh, belum yang tinggal di Amerika yang jaraknya berjam-jam, ya. Nah, jadi udah tanggal 9 di Indonesia kapan kita puasa di hari itu. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.